Halo semuanya, ditemani dengan hujan kali ini. Jadi kalau kamu dengar bunyi ribut itu suara hujan. Kayak di sini aku pengen sharing untuk aku lagi belajar astrologi dan aku pengen tiba-tiba buat video tentang astrologi Vedic, dan ini khusus untuk kamu yang misalnya kamu lahir di sekitar tahun 1993, 1994 ya. Dan sebagian 1995 ya, itu memang kebanyakan dari kita ataupun kalian yang ada di dalam lahir di tahun ini itu kemungkinan besar kemungkinan besar memang akan lambat menikah. Kedua, dan kalau misalnya udah menikah akan berat sekali perjalanan percintaannya di awal sampai umur kamu 30 tahun lebih, atau bahkan bisa mengarah ke perceraian atau perpisahan ya. Kenapa ini terjadi? Kalau dilihat dari karma takdir kamu secara astrologi Vedic ya atau Hindu, itu karena memang posisi Rahu dan Ketu atau North of the Moon atau South of the Moon yang gak begitu baik ya di ketiga tahun ini ke belakang ya, dimana energi seorang yang lahir di sini maksudnya entah kamu harus menemukan orang yang benar-benar kamu cintai, yang benar-benar klik di hati kamu, atau kamu akan nggak menemukannya di waktu usia kamu muda aja. Bisa jadi kamu mungkin udah menikah, udah berpasangan, justru baru kamu menemukan orang yang benar-benar kamu cintai, benar-benar kamu sayangi ya. Jadi ini problemnya bisa terjadi di situ. Dan itu kenapa untuk yang energi misalnya Saturnus di birth kamu itu kuat banget ya, menghalangi kamu untuk masuk dalam pernikahan. Bisa jadi kamu memang akan masih single untuk sampai umur 30-an lebih. Kenapa? Karena kamu akan menemukan jalan kamu, jodoh kamu memang di atas usia 30-an lebih. Kenapa kayak gitu? Karena di sana Rahu, Ketu mature, dewasa, lalu Jupiter juga dewasa di tanggal lahir kamu, birth chart-nya kamu. Lalu Saturnus juga mengurangi transit efek bad influence-nya di birth chart-nya kamu. Kenapa kayak gitu? Karena Saturnus ya nggak akan mau untuk membiarkan kamu berada di dalam hubungan yang akan kamu nggak bahagia di dalamnya gitu. Maksudnya gini, sebenarnya Saturn adalah planet karma ya, yang mau kita sukai apa enggak, mau kamu terima atau enggak ya, dia akan membawa apapun yang memang harus kita terima dalam hidup, mau itu hal yang baik ataupun buruk. Jadi dia akan berikan ke kita. Jadi kebanyakan untuk kalian yang berada di ketiga tahun ini saat lahir, itu memang akan dapat semua pelajaran besar tentang pernikahan atau komitmen dari awal usia kalian gitu ya. Entah kamu akan langgeng atau bersama dengan seseorang pacaran lama, tapi saat sudah mau menikah malah kalian bisa gagal, malah bisa untuk putus, break gitu. Dan saat dia pisah ataupun kamu pisah, dia malah bisa menikah dengan orang lain dengan lebih mudah, padahal sama kamu lama banget hubungannya. That's it itu ya, karena memang planet Saturnus nggak mau ya untuk kamu berada di dalam posisi yang terus-terusan seperti itu. Akan ada transformasi dalam percintaan itu. Kalau kamu stay di hubungan yang nggak buat kamu bahagia, buat kamu happy, ya nggak akan Tuhan lewat planet Saturnus nggak mau untuk kamu merasakan kekecewaan dan sakit hati itu. Jadi nggak perlu sedih misalnya kamu masih jomblo, masih single sampai saat ini, masih belum ada pasangan ya, karena memang berarti ada proses perlindungan, penjagaan dari semesta yang nggak mau untuk kamu sakit hati, kecewa, dan kamu menyanyiakan waktu kamu lebih lama lagi untuk orang yang salah. Ya, ini energinya kuat banget, memang bersama orang yang salah itu langgeng banget, lama banget, karena energi Rahu dan Ketu untuk ketiga tahun kelahiran ini akan sangat berat. Kayak kamu tuh dibuat untuk setia sama dia, langgeng bareng sama-sama, tapi ternyata kalian pisah saat udah mau menikah ya. Itu energi itu bermain. Dan untuk zodiak lain yang ada influence 1996 juga, 1997 juga ya,
tapi itu nanti agak sedikit berbeda, tapi aku akan lihat nanti ya. Kalau 1996, 1997, 1998 itu bisa masih menikah lebih muda, tapi aku akan buat videonya sendiri aja nanti ya, setelah ini mungkin. Jadi yang pastinya untuk 3 zodiak ini terutama 1993, 1994, dan 1995 ya, pembelajaran kamu tentang komitmen akan agak besar ya, akan sangat luar biasa, dampaknya itu besar. Aku tuh banyak mengenal orang yang benar-benar beda berapa hari aja sama aku lahirnya, benar-benar cuman ada yang 2 hari ya, lalu ada juga yang hampir seminggu dari aku, dan semua orang yang aku kenal dekat tanggal lahir aku pun sama, belum menikah ya, masih single, sama seperti aku. Yes, aku belum menikah ya, aku belum ada di dalam pernikahan ya. Jadi kalau dari KTP yes masih single ya. Tapi kenapa ada posisi pernikahan seperti dibuat lama terjadi? Hubungan atau relasi pacaran, kamu bisa tetap gitu, kamu tetap bisa pacaran, tetap bisa membuka hati, tetap bisa untuk dekat dengan orang gitu. Tapi kalau udah masuk ke dalam pernikahan atau komitmen, itu akan sulit. Entah kamu yang ingin memperjuangkan atau kamu yang akan ragu ya, kamu yang akan ragu dengan orang yang kamu ingin bersama dengan dia. Jadi kemungkinan besar juga karena memang orang yang benar-benar kamu inginkan atau jalan kamu, jodoh kamu itu kemungkinan besar bukan orang yang satu suku, satu agama, bahkan atau bukan satu ras dengan kamu. Itu yang terjadi untuk 3 zodiak ini. Jadi kalau misalnya kamu berani untuk keluar misalnya dengan orang yang satu agama gitu, tapi beda ras, beda suku, itu kemungkinan besar hubungan kamu, pernikahan kamu ke depannya bisa bisa langgeng ke depannya, karena udah ada energi Rahu di dalamnya. Energi Rahu itu energi foreign atau energi asing. Jadi energinya kayak kamu embrace. Itulah untuk ketiga zodiak ini. Kalau kamu ingin dalam hubungan yang langgeng, pernikahan gitu, kalau kamu memang mau dan memang ada keinginan, carilah orang yang beda suku, beda ras sama kamu. Atau memang ekstrim kamu cari yang beda agama juga nggak masalah sih. Yaitu hak kamu, jalan kamu sendiri ya. Dan kalau kamu mau jalanin, why not gitu ya. Kamu yang happy, kamu yang bahagia dengan hidup kamu, that's it, nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Dan pastinya untuk ketiga zodiak ini, ketiga tahun ini ya, keuangan dan karir kamu bagus kalau kamu merantau, nggak di tempat kamu lahir, nggak di tempat kamu berada. Walaupun misalnya kamu berada di tempat kamu yang kamu lahir sekarang, atau tempat kamu berada juga nggak apa-apa, bisa jadi, tapi kamu kayak mampu atau kamu bisa raih keuangan kamu itu dari tempat yang jauh, entah dari online, entah dari abroad, atau memang kamu akan berurusan dengan orang-orang yang memang di luar kotanya gitu. Energi influence dari Rahu dan Ketu ini kalau kamu embrace akan membantu kamu dalam komitmen, pernikahan, percintaan kamu ke depannya. Nah itu untuk ketiga tahun ini. So jangan nggak perlu takut ya, nggak perlu untuk khawatir aku masih belum menikah, aku takut ya, apalagi yang perempuan. Nggak perlu takut ya. Kamu sedang diperjuangkan oleh Tuhan semesta untuk nggak berada di dalam posisi yang kamu nggak bisa di sini gitu. Kamu harus lebih dari ini gitu. Jadi kalau kamu nggak berani keluar dari zona nyamannya kamu, keluar dari hubungan toksik, keluar dari hubungan yang nyakitin kamu, gimana Tuhan bisa memberikan yang terbaik untuk diri kamu ini tadi. So that's why ini semua terjadi untuk kamu ya, terlepas dari zodiak kamu ya. Jadi skenario-nya bakal bisa berbeda-beda setiap dari kamu, karena tanggal lahirnya juga akan berpengaruh. Tapi untuk generalnya ketiga tahun ini itu yang bermain. So kalau kamu pengen counseling, cek aja link website aku ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.